Ibu bapak, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu pada tempatnya. Dengan segala situasi kita bersikap pada tempatnya, ataupun juga dalam menaruh barang, meletakkan barang-barang, yang segala sesuatu juga pada tempatnya. Inspirasi ini berasal dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Bagaimana Yesus yang datang ke bait Allah, dia mengusir pedagang-pedagang supaya mereka pergi, karena Yesus ingin menekankan bahwa bait Allah itu adalah tempat untuk berdoa, di mana manusia harus menjalin relasi di situ dengan Allah dengan hidup-hidup doa, bukan sebagai tempat berjualan, tempat-tempat transaksi yang mana membuat orang datang ke bait Allah bukan untuk berdoa tetapi malah belanja ataupun berjualan, yang membuat Yesus itu melihat itu tidak pantas jika pada bait Allah. Tetapi memang pasti ada perdebatan pada saat itu, bagaimana Yesus juga bisa dianggap sok suci, Yesus dianggap terlalu kasar, dimana Yesus kok bisa mengadili mereka rasa-rasanya, apalagi mereka yang menjadi pedagang dan diusir. Pasti mereka akan merasakan suatu amarah yang luar biasa. Tetapi itulah cara Yesus ingin menekankan bahwa segala sesuatu yang ada tempatnya itu harus diketahui oleh manusia. Yesus merasa bait Allah adalah rumah Bapa, yang mana rumah Bapa ini adalah tempat di mana semua umat, semua anak-anak Allah Bapa ini harusnya berdoa dan juga menjalani ritual untuk berelasi dengan Allah itu sendiri. Maka judul Yesus menyucikan bait Allah ini adalah cara Yesus sendiri untuk menyucikan bait Allah. Dan tentu bukan persoalan Yesus marah atau tidak marah yang dipersoalkan, tetapi bagaimana dari kisah ini kita belajar untuk melihat bahwa apakah kita juga sudah menggunakan selalu bijak untuk melihat situasi pada tempatnya. Dalam gereja kita untuk berdoa, apakah mungkin terkadang kita masih main HP, ataukah kita mungkin masih sering ngobrol dengan teman, ataupun memakai pakaian tidak pantas, dan juga hal-hal lainnya. Maka kita diajak untuk melihat apakah kita sudah memantaskan diri di hadapan Allah, bukan hanya tentang pakaian yang layak dan sopan, tetapi juga apakah niat-niat kita ke gereja juga sudah melihat apakah kita mau berrelasi dengan Allah dalam hidup doa-doa kita. Maka marilah kita menyatukan diri kita dengan Allah dan menjadikan rumah ibadah, jadikan gereja kita sebagai sarana untuk selalu berrelasi dengan Tuhan dan menciptakan suasana yang tenang, suasana doa, di mana kita akan selalu berdoa bersama-sama sebagai sesama manusia.